Halo guys, kita lanjut spoilerin light novel Makaine lagi. Karena ini agak panjang, kita langsung aja ke ceritanya. Sore itu, Nukumisu duduk di sudut toko burger dekat stasiun Toyohashi bersama Ayano dan Sakurai. Ayano mengangkat gelasnya dengan senyum, lalu berkata, "Kalau begitu, sebagai perayaan kerja keras kita di pemilihan OSIS, bersulang, bersulang." Mereka saling membenturkan gelas kertas. Suaranya kecil, tapi cukup untuk bikin suasana jadi sedikit hangat. Tak lama kemudian, Ayano menjepit kentang goreng dengan jarinya dan menyodorkan ke arah Nukumisu tanpa banyak kata. Nukumisu memasukkannya ke mulut dengan terpaksa. Sakurai tersenyum kecut sambil mengunyah kentangnya sendiri. Kali ini, kami benar-benar dikalahkan oleh Nukumisu-kun dan Basori-chan. Pidato dukungan itu mustahil dilawan. Aku merasa justru bagian punyaku malah diambil alih oleh Shikiya Senpai. Balas Nukumisu agak pasrah. Tawa kecil keluar dari keduanya. Lalu Sakurai juga ikut-ikutan menjepit kentang dan menyodorkan ke Nukumisu. Nukumisu memasukkannya ke mulut sambil bertanya dalam hati. Padahal, aku juga pesan kentang sendiri. Kenapa dua orang ini terus menyuruh aku makan punya mereka? Percakapan sempat melambat sampai Ayano tiba-tiba membuka topik baru. Ngomong-ngomong, kenapa Yanami-san jadi penjamin Sakurai? Nukumisu ikut penasaran, tapi pura-pura santai. Sakurai melepas sedotannya dari mulut dengan ekspresi sedikit bingung. Aku juga tidak terlalu mengerti. Dia tiba-tiba bilang ingin membuat Nukumisu-kun sadar, jadi ingin jadi penjamin. Nukumisu nyaris tersedak dan bergumam dalam hati. Padahal ke aku, dia bilangnya mau jadi wakil ketua supaya bisa atur anggaran sesuka hati. Di depan Sakurai, Yanami berpura-pura mulia. Dasar. Kacamata Ayano berkilat tipis. Begitu ya, seperti biasa. Nukumisu memang tidak bisa diremehkan. Maksudmu apa? Ya, maksudnya begitu. Lagi pula, hubunganmu dengan Basori-san itu sebenarnya apa? Nukumisu sempat waspada, tapi berusaha kelihatan tenang sambil meraih kentang. Ya, bisa dibilang teman. Cuma itu saja. Akhir-akhir ini, kalian sering jalan bareng di sekolah. Jangan-jangan kalian pacaran? Nukumisu meneguk kola satu tegukan panjang, berusaha menyembunyikan kegugupan. Karena anak kelas 1 klub sastra masuk OSIS, aku cuma mendengar banyak hal darinya. Soalnya, OSIS tahun ini cuma beranggotakan 3 orang, jadi aku penasaran apakah semuanya berjalan lancar. Sakurai mengangguk pelan, lalu bercerita soal kondisi OSIS, termasuk Shiratama-san yang baru masuk dan langsung bikin para anggota putra jadi sangat kooperatif. Sedikit terlalu kooperatif bahkan. Tapi akibatnya, keluhan dari para siswi justru menumpuk di tempatku, kata Sakurai dengan ekspresi lelah. Lalu ponsel Sakurai berbunyi. Setelah melirik layar, dia berdiri sambil menghela nafas. Maaf, tunggu sebentar ya. Dari sudut ruangan, suaranya masih terdengar sayup-sayup. Sudah kubilang, aku punya janji dengan teman. Iya, aku mengerti, sampai nanti. Begitu kembali ke meja, Ayano langsung menebak duluan. Jangan-jangan Hokobaru Senpai? Ah, bukan Hibane, tapi pacarku. Aku sudah bilang kalau hari ini ada rencana. Nukumisu mengangguk santai, lalu tiba-tiba berhenti. Tunggu, kamu punya pacar? Sakurai menggaruk pipinya dengan canggung. Iya. Keharusan kan? Emangnya Nukumisu tidak tahu? Ayano menggoyang es di gelasnya seolah itu hal yang paling biasa di dunia. Nukumisu melongo. Ayano juga tahu, cuma aku yang ketinggalan info. Aku baru tahu. Aku tidak berniat menyembunyikannya. Kami beda sekolah, jadi tidak ada kesempatan untuk membicarakannya. Sejak kapan kalian pacaran? Sejak SD, jadi mungkin lebih seperti hubungan yang sudah lama. Nukumisu tertegun. Pacaran sejak SD? Sementara dia dulu cuma berdebar melihat ilustrasi light novel. Lalu sebuah pikiran lain terbesit di benak Nukumisu. Ternyata bukan Hokobaru Senpai. Bukan berarti dia pernah mengira begitu secara serius. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada sesuatu yang istimewa di antara Sakurai dan Hokobaru Senpai. Ayano yang jeli membuka suara lagi. Sakurai selalu terdengar ragu kalau membahas pacarnya. Ada sesuatu. Sakurai mengalihkan pandangan, seperti sedang memilih kata yang tepat. Karena hubungan kami sudah lama, justru tidak banyak yang bisa dibicarakan. Kami akur, tapi ia berhenti sejenak. Pacaran itu tidak selalu berisi hal-hal baik saja. Meja jadi sunyi, bahkan Nukumisu yang biasanya bebal tidak bisa langsung merespon kalimat itu. Sakurai sadar suasana jadi aneh dan tersenyum tipis. Maaf ya, suasananya jadi aneh. Nanti kalau ada kesempatan, akan kuperkenalkan dia kepada kalian. Aku juga minta maaf. Nanti kita coba triple date saja, kata Ayano dengan nada sedikit bersalah.
Nukumisu mendengar kata triple death dan langsung bergumam dalam hati. Berarti aku harus datang sendirian? Ia menggigit sedotan kertasnya yang sudah mulai lembek, tenggelam dalam pikiran sendiri. Pacar, kata itu berputar di kepalanya. Cepat atau lambat, ia harus memberi jawaban soal pengakuan Tiarasan. Yang meminta menunda memang si Tiara sendiri, tapi membiarkan semuanya menggantung seperti ini juga bukan hal yang benar. Sambil memikirkan hal sepele yang tidak sepele itu, Nukumisu memasukkan kentang goreng yang sudah dingin ke dalam mulutnya. Kita beralih ke momen selanjutnya. Shinkansen berhenti di stasiun Nagoya. Begitu Nukumisu melangkah ke peron dan menatap langit biru di sela-sela musim hujan, ia langsung kehilangan satu orang anggota rombongan. "Yanami kemana?" tanya Komari sambil mengintip dari balik tubuh Yakishio. Nukumisu melihat sekeliling dan menemukan punggung Yanami berdiri di depan toko Mikishimen. Ternyata di sini. Ayo cepat ke gerbang tiket. Yanami berbalik perlahan, menunjukkan secari kupon dengan wajah yang sudah siap diadili. "Aku sudah beli kupon makanan." Hening sejenak. Soalnya kalau ke Nagoya, ia harus makan Kishimen kan? Begitu turun di Shinkansen, tokonya langsung ada di depan mata. Ya pasti beli kupon dong. Tidak ada selain Yanami-san yang membelinya, kata Nukumisu datar. 5 menit, tidak, 3 menit saja. Aku makan cepat. Yanami masuk ke toko itu dengan langkah mantap. 2 menit 50 detik kemudian, ia keluar dengan bibir berkilau dan ekspresi bangga. Ketiga orang yang menunggu di luar hanya bisa bertepuk tangan saja tanpa kata. Lalu di kawasan pertokoan Osu, 4 orang itu terpisah saat Komari menghilang karena mengejar kucing liar tanpa membawa ponsel. Di antara ratusan lorong pertokoan yang saling silang, Komari berjalan sendirian dengan tubuh gemetar kecil. Ini di mana? Di ujung jalan, tanpa diduga, Tamaki Senpai muncul sambil mengusap mata mengantuknya. "Kamu sendirian? Oto dan yang lain kemana?" Aku tidak bawa ponsel, jadi terpisah. Kalian mau ke Osukanon untuk berdoa kan? Mau pergi bareng?" Mereka berjalan berdampingan. Komari yang biasanya pendiam, tiba-tiba mengomel soal Nukumisu dengan pipi memerah. Nukumisu itu gampang tergoda perempuan, cepat tersibuk, dan suka pamer. Tolong, Senpai juga tegur dia. Tamaki menahan tawa dan berkata, "Mungkin itu juga sisi baik Nukumisu. Kamu pasti repot ya, Komari-chan." Aku tidak. Aku cuma wakil ketua klub." Komari memerah lebih parah sambil memainkan poninya. Tamaki mengganti topik soal ujian dan masa depan, dan disitulah Komari tiba-tiba berhenti. Aku. Tamaki ikut berhenti, terkejut dengan suaranya yang mendadak keras. Setelah lulus, aku ingin pergi ke Tokyo. Mau masuk universitas di Tokyo?" Komari mengangguk kuat. Keluargaku tidak mampu swasta, jadi aku sedang mencari beasiswa atau asrama." Setelah mengeluarkan semuanya sekaligus, ia menarik napas panjang, lalu menunduk malu. Aku ingin mengatakan ini pada seseorang, tapi belum benar-benar pasti. Jadi ini rahasia saja." Tamaki terkejut. Bukan karena mimpinya, tapi karena Komari memilihnya sebagai orang pertama yang mendengar hal ini. Ia menepuk kepala Komari pelan. "Baiklah, ini rahasia antara aku dan Komari-chan saja." Komari mengangguk berulang kali dengan wajah yang sangat merah, lalu berjalan cepat ke depan. Tamaki mengikuti dari belakang. Di tengah pencarian Komari, Nukumisu malah ketemu Yanami yang sedang antri dango dengan wajah bersinar. "Nukumisu-kun, kalau mau beli, tolong antri yang benar ya." "Aku tidak beli, Yanami-san. Bukannya kamu sedang diet?" Yanami menggelengkan jarinya dengan gaya guru. "Di sana tertulis spesialis Osumitarashi Dango kan? Kalau sudah begitu, sebagai warga Toyohashi, aku tidak bisa tinggal diam. Ngomong-ngomong, ini penelitian, jadi kalorinya bisa diabaikan." "Tidak bisa." Yanami tetap memesan 2 tusuk, Mitarashi dan Kinako, lalu berjalan sambil satu tangan satu dango dengan wajah paling bahagia yang pernah Nukumisu lihat hari itu. "Setiap kali pergi main sama Nukumisu pun, biasanya kita terseret masalah kan?" kata Yanami di sela mengunyah. "Makanya, untuk perjalanan ke Nagoya kali ini, menurutku tidak apa-apa kalau kita main tanpa memikirkan apapun. Makan 2 tusuk dango juga tidak masalah." Nukumisu mengangguk seadanya, tapi di dalam hati, Nukumisu berpikir bahwa hal seperti ini juga tidak buruk. Lalu saat makan malam di apartemen Tsukinoki Sentai, suasana berubah jadi pesta temaki sushi yang meriah.
Setelah pesta makan kelar, Yakishio muncul di depan pintu sambil pakai sepatu. Dengar ya, ada cewek mau keluar malam-malam. Tidak ada yang mau kamu bilang? Ah iya, hati-hati di jalan malam. Yakishio menghela nafas panjang. Hah, biasanya dalam situasi begini, kamu ikut jadi bodyguard kan? Nokumitsu meragukan kapasitasnya sebagai bodyguard untuk orang yang jelas lebih kuat darinya. Tapi suasananya tidak terasa seperti bisa ditolak. Baru saja mau ambil ponsel, Yakishio sudah menarik tangannya. Ayo cepat, nanti bilang ke yang lain belakangan saja. Tapi... Iya, pergi sebelum ketahuan. Nokumitsu akhirnya memakai sepatu sambil bergumam dalam hati. Jangan melawan yang lebih kuat, itu prinsip hidupku. Mereka berjalan di trotoar malam, melewati lampu jalan dan suara mobil yang lalu lalang. Yakishio berjalan di depan dengan langkah riang, sesekali melangkah seperti menari di ujung trotoar. Hei, mau lomba lari sampai minimarket? Tidak mau. Jalan mundur begitu berbahaya loh. Nokumitsu itu khawatiran banget ya. Nokumitsu mengikuti dari belakang, dan tanpa sadar, memandangi punggung Yakishio. Tangan yang disatukan di belakang punggung, entah kenapa terasa dingin diajak bicara. Ia menggeleng sendiri. Tapi, minimarket tak kunjung muncul. Bus kota malah berhenti di depan mereka. Dan sebelum Nokumitsu sempat berkedip, Yakishio sudah menarik tangannya masuk. Nokun, kita naik bus ini. Ini jelas bukan ke minimarket kan? Kita mau kemana? Yakishio tersenyum nakal di kursi sempit di sebelahnya. Rahasia. 30 menit bergoyang di bus kota, mereka tiba di Sakae, kawasan hiburan terbesar Nagoya. Taman malam, cahaya kota, dan di tengahnya menjulang menara televisi yang diterangi lampu berwarna. Wah, indah banget. Lihat, ada menara. Yakishio, hati-hati. Lihat ke depan, bahaya. Di depan permukaan air dangkal yang memantulkan lampu menara, Yakishio meminta foto berdua. Nokumitsu berdiri di sampingnya. Cahaya air dari bawah menara menerangi wajah Yakishio, dan untuk sedetik, ia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Bagus banget hasilnya, aku kirim ke semua orang ya. Tunggu, itu berbahaya kan? Bisa disalahpahami banget. Yakishio menatap Nokumitsu dengan mata coklat tuanya. Disalahpahami? Disalahpahami apa? Itu... Nokumitsu kehabisan kata. Yakishio tertawa senang. Bercanda kok. Mereka naik ke dek terbuka menara. Angin malam menyapu rambut Yakishio. Pemandangan kota Nagoya membentang tanpa ujung di bawah mereka. Yakishio, kamu ingin melihat ini ya? Setengah benar. Setengah? Yakishio sedikit mencondongkan tubuh ke arah kaca. Akhir-akhir ini, aku jarang punya kesempatan ngobrol berdua dengan Nokun. Jadi kupikir sesekali begini juga tidak apa-apa. Lalu pembicaraan mengalir ke tempat yang lebih dalam. Soal tawaran universitas, soal masa depan yang tiba-tiba terasa terlalu nyata. Belum lama ini, kita masih SMP, masih anak-anak. Bahkan sekarang pun, rasanya masih anak-anak. Tapi kita sudah harus menentukan masa depan. Yakishio menatap pantulan dirinya di kaca. Menurutmu, kita sudah jadi orang dewasa ya? Entahlah. Kita tetap harus berpura-pura jadi orang dewasa. Padahal belum pernah mengalaminya. Dan mungkin, di tengah semua kepura-puraan itu, tanpa sadar, kita benar-benar berubah. Yakishio berbisik pelan. Aku ingin sedikit lebih lama menjadi anak-anak. Nokumitsu diam. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang ada di balik kata-kata itu. Dan Yakishio juga tahu itu. Tapi, mereka tetap berdiri di sana, berdampingan di atas kota yang berbendar, membiarkan angin mengisi jeda di antara mereka. Di dekat pagar, tempat suci para kekasih, Nokumitsu melihat Yakishio sedang mengutak-atik sesuatu, dan begitu ia mencoba mendekat, Yakishio langsung menghalanginya mati-matian. Tidak ada apa-apa kok, sudah mulai dingin, ayo kita turun. Nokumitsu tidak mengerti apa yang terjadi. Ia didorong masuk ke tangga tanpa sempat bertanya. Di perjalanan pulang, Nokumitsu akhirnya memberanikan diri bertanya langsung. Yakishio, kenapa kamu mengajakku keluar? Aku sudah bilang tadi kan, akhir-akhir ini kita jarang ngobrol berdua. Itu memang benar, tapi... Yakishio memutar langkah, berdiri menghadap Nokumitsu di tengah trotoar. Nokun kan ketua klub, dan harus mengurus Ana-chan, Komari-chan, sekarang juga Tama-chan kan? Makanya aku ingin membawa Nokun. Ia berhenti, kalimatnya menggantung. Aku? Kenapa? Siapa tahu.
Yakishio tersenyum malu, lalu menyentil ujung hidung Nukumisu dengan jarinya sebelum berbalik dan berjalan lagi. Tepat saat Nukumisu masih berdiri kebingungan, ponsel Yakishio berbunyi. Yanami menelpon. Yakishio menjawab santai sambil sesekali tertawa. Tapi di ujung telepon, suaranya meninggi sedikit. Makanya, aku cuma pinjam Nukun sebentar. Nah, Yanami cemburu nih ya, sampai nelpon segala. Lalu, sambil masih menatap Nukumisu lurus-lurus, dengan nada yang riang, tapi entah kenapa tidak bisa dianggap ringan, Yakishio berkata ke telepon. Selingkuh. Telepon ditutup. Nukumisu terpaku. Hah? Selingkuh? Dia tadi berbicara apa dengan Yanami? Yakishio melihat ekspresinya dan tertawa kecil. Nukun, sudah malam. Kita pulang yuk. Iya. Yakishio bersenandung pelan sambil berjalan menuju apartemen, dan Nukumisu mengikuti setengah melamun. Kata selingkuh yang sama sekali tidak seharusnya relevan itu terus berputar di kepalanya, membuat jantungnya berdegup dengan alasan yang tidak ia mengerti. Sampai di depan gedung, Nukumisu baru tersadar. Yakishio tidak jadi mampir ke minimarketnya. Iya, sudah malam sih. Nukumisu meliriknya diam-diam. Sikat gigi. Dari tadi, kemana sikat giginya? Jangan-jangan, sejak awal, ini semua memang sudah direncanakan. Ada apa, Nukun? Tidak. Bukan apa-apa. Di hadapan senyum Yakishio yang cerah itu, Nukumisu memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Karena kalau dipikir, itu terasa terlalu tidak peka untuk dirinya sendiri. Lalu di minggu sore yang tenang, Nukumisu Kacu mengencangkan celemaknya di dapur, berencana membuat jelly kopi buat Onisama sebelum pulang belanja. Semuanya damai sampai bel rumah berbunyi. Di monitor intercom, Shiratama Riko dengan bando telinga binatang tersenyum lebar ke kamera. Tanuki Shiratama datang untuk mengerjai ketua klub. Tut, Kacu mematikan intercom dengan cepat dan kembali ke dapur. Baiklah, jelly kopinya pakai espresso, lalu diberi topping es krim vanila saja. Bel berbunyi lagi. Kacu menahan napas panjang, berjalan ke monitor. Shiratama tersenyum ke kamera. Kali ini lebih manis. Mungkin ini Kacu-chan ya. Aku datang main karena ada janji dengan ketua klub. Jari Kacu yang hendak menekan tombol merah terhenti. Janji? Kalau memang ada janji dengan Onisama, tidak bisa langsung mengusirnya. Dan daripada mereka bertemu diam-diam berdua di luar sana, lebih baik diawasi dari dalam. Selamat datang, Shiratama-san. Aku akan segera membukakan pintu. Shiratama duduk rapi di sofa ruang tamu, menangkupkan tangan dengan imut ke arah Nukumisu. Maaf ya, Kacu-chan, padahal hari Minggu begini. Kalau tamu, aku selalu menyambut kapan saja kok. Kalau tamu, Kacu meletakkan cangkir teh di depannya dengan wajah ramah sempurna, sambil mengakui dalam hati bahwa dari sudut pandang objektif pun, gadis ini memang sangat imut. Gaun biru muda segar yang ia kenakan cocok sekali, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Onisama. Maaf ya, Onisama sampai lupa janji lalu pergi keluar. Kalau janji dengan Kacu, pasti tidak akan seperti itu. Shiratama menggeleng tenang. Tidak kok, aku yang salah karena datang tanpa bilang apa-apa. Bukannya kamu punya janji dengan Onisama? Shiratama mengeluarkan bukusan dari tasnya dengan santai. Aku pernah janji dengan ketua klub, kalau aku membuat kue kering lagi, aku akan memberinya. Hah? Kacu berdiri mematung. Tertipu. Janjinya soal kue kering, bukan soal kunjungan ke rumah. Saat ia mulai berpikir cara memulangkannya, Shiratama menjulurkan lidah nakal. Hehe, aku tidak sabar menunggu hari Senin, jadi langsung datang ke rumah. Shiratama membuka pita bungkusannya dengan senyum yang tidak bisa dilawan. Karena sudah terlanjur, aku ingin Kacu-chan juga mencobanya. Aku membuatnya agak serius loh. Kacu mengambil sepotong kue dengan enggan. Kacu terdiam. Ini, menteganya pakai apa? Kalau tidak salah, tertulis Echire dari Prancis. Harganya agak mahal sih, tapi aku ingin ketua klub senang, jadi aku sengaja beli. Memang sengaja ya? Iya, sengaja banget. Nih, Kacu-chan jangan sungkan. Kacu mengambil kue kedua sambil menatap permukaannya lekat-lekat. Bukan cuma mentega, tepung dan almond yang digunakan jelas levelnya berbeda dari bahan yang biasa ia pakai. Kalau tepungnya pakai yang dari mana? Aku pesan dari produsen luar negeri, katanya para profesional juga pakai. Aku tipe yang mulai dari perlengkapan dulu. Shiratama menatap Kacu dengan pandangan penuh hati. Setelah serangkaian adu mulut itu,
Kacu memutuskan strategi baru, yaitu menghabiskan semua koinnya sekarang supaya tidak sempat sampai ke Onisama. Ia mulai melahap dengan tekad. Wah, aku senang. Kacu-chan makan sebanyak ini. Enak sekali, sampai aku kebanyakan makan. Senyum kaku, kata kosong. Kacu melirik kotak itu dengan lega, lalu berkata dengan nada menyesal yang sangat dipaksakan. Maaf ya, jatah Onisama jadi habis. Tidak kok, tidak masalah. Shiratama tersenyum dengan ekspresi yang sama. Tangannya masuk ke dalam tas dan dengan gerakan paling santai di dunia, ia mengeluarkan. Aku masih punya satu lagi. Kacu membeku total seperti es batu, tidak bergerak, tidak berkedip. Waktu seperti berhenti. Beberapa saat kemudian, Shiratama duduk di sebelah Kacu di sofa. Hei, Kacu-chan, aku merasa kita bisa jadi akrab. Sepertinya begitu. Shiratama mengeluarkan ponselnya dengan senyum sempurna. Boleh tukar kontak? Insting Kacu berbicara keras. Shiratama Riko, perempuan ini tidak boleh dibiarkan bebas. Tapi, Kacu juga seorang perempuan cerdas. Daripada musuh yang tidak dikenal, lebih baik musuh yang bisa dipantau dari dekat. Ya, dengan senang hati. Keduanya bertukar kontak dalam diam, dan tepat saat itu, suara pintu depan terbuka. Keduanya berdiri serentak dan berlari ke arah pintu masuk. Dua suara yang hampir bersamaan terdengar. Selamat datang, Onisama, ketua klub. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk part kali ini. Sorry banget banyak yang keblibet, karena emang gue juga ngomong sambil mikir, Thanks buat yang udah nonton dan see you di next video.